Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terimalah kami, anak-anak Allah, senantiasa Kau pimpin, Kau ajarkan kami hal-hal yang baik, yang berguna bagi kerajaan Tuhan Yesus, untuk menyambut kerajaan-Mu, untuk menerima kuasa janji Allah dalam hidup kami di bumi. Karena kami anak-anak Allah, kami berasal dari Bapa Sorgawi, dan oleh karya salib Tuhan Yesus, kami telah menjadi milik Tuhan Yesus selamanya, dan kami boleh menerima segala janji Allah, janji Bapa dalam hidup kami oleh Roh Kudus-Nya yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar, biarlah kami belajar banyak, biarlah kami mengerti banyak, biarlah kami percaya banyak, biarlah kami berbuah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam 2 Raja-Raja 2 di ayat 19 dikatakan di sana mengenai Elisa. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Ayat 20, jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa belajar di sini bahwa seorang nabi yang baru, nabi yang intinya Elisa ini adalah seorang nabi yang dipilih oleh Elia. Tuhan yang memilih melalui Elia. Dan tidak setengah-setengah Elisa ini ikut Tuhan. Dia meninggalkan semua urusan bajak membajaknya. Seperti kita ketahui bahwa seorang Elisa ini betul-betul semangat sekali mengenai ikut Tuhan. Sehingga seorang Elisa itu percaya sekali akan kuasa Allah, sehingga dia ikut Allah dengan 100%. Nah, sehingga kita lihat kalimatnya tadi bahwa seorang Elisa itu masuk ke suatu kota, kota itu kan Yeriko Di Yeriko, kota yang sangat tua, kota yang paling tua di dunia dan paling rendah di dunia. Itulah kota Yeriko. Dan airnya tidak baik, sehingga sering ada keguguran bayi dan ada kematian. Dan ternyata hanya dengan garam, tapi perkataan yang disebut di ayat 21, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi kata telah kusehatkan air ini adalah firman-Nya Tuhan. Tuhan yang besar semua, berarti nama Allah orang Israel, yaitu YHWH, 4 huruf Ibrani pembentuk nama Allah atau disebut tetragrammaton. Sehingga kita percaya nama Yesus secara Kristen, kita percaya YHWH, Yasha. Yah dan Yasha artinya nama Yesus, itu nama Allah orang Israel yang menyelamatkan. Sehingga kalau kita dalam nama Yesus, kita percaya Tuhan menyembuhkan, menyehatkan, tapi sesuai firman Allah, bukan firman kita. Jangan terjebak dengan ide yang iblis mainkan, ubahlah, perkatakanlah kepada batu supaya jadi roti. Kalau itu firman kita, nggak boleh, itu bukan utama. Yang utama adalah firman-Nya Allah. Maka adalah sangat penting untuk percaya maunya Allah, sehingga Allah berfirman melalui kita. Sehingga kita kalau berdoa itu Tuhan jawab, karena itu sudah maunya Tuhan. Itu menjadi perkataannya Tuhan mengenai kesembuhannya. Jadi bukan perkataan kita. Jangan pernah terjebak dengan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Dalam teori Yohanes 14, kalimat yang dipakai adalah supaya Bapa dipermuliakan. Dan dalam nama Yesus. Jadi bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi telah kusehatkan air ini,
Ya, itulah firman-Nya Tuhan. Ya, di mana yang menyembuhkan, yang menyehatkan adalah Tuhan. Aku telah menyehatkan air ini, gitu. Itulah telah ku sehatkan air ini, itu akunya adalah Tuhan. Maka sehat sempurna sesuai perkataan Tuhan melalui Elisa. Demikian sedikit firman Tuhan yang harus kita percayai. Bahwa Tuhan mau kita sehat. Apakah ada Elisa kenal bayi-bayi itu? Apakah ada yang Elisa kenal setelah itu? Tidak, tidak harus kenal. Apakah agama, suku, dan rasnya harus sama dengan Elisa? Tidak. Tapi yang penting, Tuhan yang mau menyembuhkan. Tuhan yang mau memberkati. Dan semua orang sampai sekarang ini kalau kita ke Yeriko, kita bisa terima mata air yang sehat, bagus, enak diminum, sungguh pun belum dimasak. Itulah kenyataannya sampai sekarang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami mengenai keinginan-Mu untuk menyehatkan, memberkati orang banyak. Tanpa memandang suku, agama, ras daripada kami. Dan kami mohon, kami mau berdoa terus, kami mau mendengarkan suara-Mu terus, dan kami mau Engkau berkata-kata untuk menyembuhkan, memberkati, menyehatkan kami semua. Melalui segala makanan minuman kami, melalui segala kehidupan kami. Biarlah semua jemaat-Mu belajar banyak dan beriman banyak kepada nama Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat kesembuhan, kesehatan ajaib, karena firman Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Amin. Ku tahu lemahnya ku sadar kurangnya ku terima anugerah-Mu, karya salib kudus-Mu. Ku percaya Tuhanku, ku pandanglah Yesusku, ku berseru padanya, percaya kudusannya. Ampuni aku, kuduskanlah aku, muliakanlah aku dengan kebenaran-Mu. Berkati lengkapilah aku, kuatkanlah